Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Seingat saya awal tahun 2000-an muncul beberapa karya sastra yang isinya karakter LGBTIQ+. Beberapa yang paling populer ada Supernova, Ksatria Putri, dan Bintang Jatuh dengan Ruben dan Dimas di dalamnya. Ada juga Garis Tepi Seorang Lesbian karya Herlina Tins dan Jangan Beri Aku Narkoba, novel karya Albertine Endah yang kemudian diadaptasi ke dalam film dan diganti atau diubah judulnya jadi Detik Terakhir. Tapi sebenarnya sih ya, jauh sebelum itu, bahkan tahun 60-an 70-an sudah ada banyak karya sastra lainnya yang juga punya karakter LGBTIQ+. Tapi pertanyaan yang kemudian muncul, apakah itu hanya sekadar karakter saja atau isu utama di dalam karya itu? Pertanyaan lainnya yang juga muncul adalah siapa penutur atau penulis cerita? Sejauh mana dia mengalami apa yang dia tulis? Itu memang jadi penting gitu, karena belum banyak teman-teman LGBTIQ+ yang diberi ruang untuk bersuara atau menarasikan ceritanya sendiri. Nah, salah seorang penulis yang saya kenal dan mampu secara elok menyuarakan dan memotret narasi-narasi teman-teman LGBTIQ+ adalah Norman Erickson Pasaribu. Ini kali saya bakal ngobrol bareng Norman. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Gue sempat baca satu esai yang lu tulis, gue lupa buat apa waktu itu. Lo cerita di situ tentang pengalaman lo di sebuah pasar gitu barengan nyokap lo. Lo ngelihat ada sepasang sutradara ya, gay couple gitu. Itu pengalaman pertama lo kan ngelihat pasangan gay gitu. Boleh cerita dulu nggak soal itu? Jadi itu English Pen, itu kan organisasi penulis di London. Mereka hubungin gue mau gak nulis latar belakang puisi gue yang dimuat di Asia Literary Review. Nah, puisi yang itu juga dipilih mereka jadi kayak semacam alasan kenapa mereka membiayai penerjemahan buku gue. Ya udah, akhirnya gue ceritalah latar belakang puisi gue yang kalau di buku gue judulnya tentang sepasang lelaki muda di basement P3 FX Sudirman. Jadi itu ngetres jauh ketika gue masih baru lulus SMA, masih awal kuliah. Jadi nyokap gue tuh punya kios baju di pasar Rawalumbu di Bekasi. Habis itu suatu hari ketika gue lagi bantu-bantuin dia, ternyata ada 2 bule dari Belanda datang. Jadi ternyata tetangga di situ di pasar itu ada yang kerjaannya bawa mereka keliling-keliling karena mereka udah kenal udah lama. Terus ternyata si bule ini tuh pasangan gay. Tapi itu sesuatu yang menurut gue tuh sangat, buat gue waktu itu kayak wah, kok bisa ya mereka open gitu di pasar di Rawalumbu, terus dikelilingin para penjaga toko, para pedagang. Habis itu ya biasalah kayak hal-hal biasa kayak apa agamanya gitu-gitu kan, biasalah bule apa nasibnya di sini. Habis itu waktu itu gue merasa agak shock ya, karena kan selama ini gue nggak pernah melihat pasangan gay kecuali dari film atau baca dari buku atau dari misalkan video di internet. Itu pertama kalinya gue ngeliat pasangan gay langsung in person. Dari situ menurut gue sih membekas, karena ketika gue akhirnya berpacaran, gue nggak bisa tuh jalan-jalan di pasar terus misalkan open gitu. Gue ya mau nggak mau harus bertemu pasangan gue atau misalkan untuk ngobrol, untuk having some intimate moment, itu gue di basement parkiran. Jadi gue berpikir waktu itu wah, dunia nih ini ya gitu, kayak lo ada orang yang, maksud gue meskipun secara umum lo misalkan lo nggak bisa diterima karena lo gay, tapi ada juga gay yang boleh di bawah matahari panas-panas gitu. Sementara ada yang harus sesek-sesekan di basement kayak gitu. Jadi buat gue waktu itu ketika gue nulis puisinya itu membekas banget buat gue. Apalagi kan kalau di buku itu actually gue banyak pakai imaji Kristen sesuai dengan latar belakang keluarga gue. Itu gue berpikir dulu zaman awal-awal Kristiani keluar itu mereka ibadahnya di bawah tanah. Kita yang gay juga ke bawah tanah nih untuk dalam tanda kutip menjadi diri kita sendiri gitu. Nah, jadi buat gue waktu itu bisa dibandingkan banget antara menjadi orang Kristen di masa itu sama menjadi gay hari ini. Sebelum kita nanti ngobrol lebih dalam gitu ya soal Sergius Mencari Bagus, gambaran soal kehidupan pasangan gay. Tadi kan yang didapat sebelum ngelihat pasangan dari Belanda gitu kan kalau nggak salah ya. Iya. Kan dari film dan buku gitu, at least gue paling sampai hari ini nggak bisa nemuin mereka lagi loh. Udah gue nyari di Google, tapi gue nggak bisa bahasa Belanda sih. Sekencang-kencangnya gue nyari, gue nggak bisa ketemu mereka lagi. What do you mean? Nggak bisa ketemu, kan mereka kan director film festival kan. Harusnya kan gampang dong gue nyarinya. Tinggal nyari festival film yang ada film Indonesia di Belanda. Tapi gue nggak pernah ketemu mereka lagi. Nyari
sekencang-kencangnya gue nggak pernah nemu. Mungkin gue harus tanya orang film juga, tapi I never did. Berarti nggak tahu nama mereka siapa gitu ya? Yang gue ingat salah satunya namanya John, tapi itu kan bisa panggilan ya. Iya. John, banyak juga orang nama John kan. Dan itu bukan nama Belanda sih setahu gue. Jadi mungkin itu panggilan aja. Kalau misalkan mereka keluar. Makanya jadi gue juga bingung juga. One day nanti gue tanya deh. Nah, soal film, gue baca puisi lo juga soal film Call Me By Your Name gitu. Film itu kan banyak diapresiasi orang gitu. In a way, banyak juga yang kemudian nuliskan bahwa di film itu sebener-benernya value-nya ya agak heteronormatif gitu kan sebener-benernya. Ya nggak sih? Atau ada hal yang lain nih? Jadi gue nulis puisi review lah, puisi ulasan soal soal film itu. Awalnya sih itu cuma karena gue nonton doang, terus gue kayak merasa banyak terganggu dengan gambar-gambar, terutama pemakaian warna di filmnya. Itu cantik. Tapi sebenarnya kalau buat gue selalu mempertanyakan ketika gue baca sesuatu atau nonton sesuatu, ini dalam tanda kutip adalah imajinasi siapa gitu, serves whose imagination gitu. Karena kalau buat gue kan mungkin kalau kita sebagai queer, kita pengen ngelihat diri kita di layar. Nah tapi queer yang mana yang direpresentasikan oleh Call Me By Your Name gitu. Itu kan benar-benar yang imajinasi yang sangat hetero. Karena ya bayangin aja ya siapa yang gak bakal jatuh cinta coba kalau lo di kayak rumah di pegunungan di Itali dan lo like Timothy Chalamet terus kayak gitu cinta dengan yang hunky, ya iyalah you will fall in love. It's summer. Maksud gue mungkin jadi kayaknya di sana tuh kayak semacam kita tuh lebih kayak bukan diundang untuk lebih melihat misalkan kompleksitas di masanya, tapi lu cuma diundang biar lo dateng, lo beli tiket, ya basically kayak cuma lo keluar duit aja untuk rumah produksinya menjadi kaya. Kalau menurut lo ada nggak sih film-film yang cukup tepat gitu ya atau pas penggambarannya? Oh, gue suka Kissing Jessica Stein sih. Gue belum nonton tuh. Itu kan dia soal cewek hetero yang mencoba eksperimentasi dan sama cewek hetero yang kayak aduh I hate guys dan juga eksperimentasi. Tapi buat gue cara itu digambarkan semuanya menyenangkan dalam artian gue bisa ini sih kan ceweknya juga cewek-cewek biasa, nggak yang harus jadi serba cantik, juga nggak dieksotisasi, nggak dibikin fetis, itu percintaan biasa dan menurut gue kerumitannya dapet dan ada banyak sih yang bagus. Gue juga suka Brokeback Mountain sih. Lebih kurang sama kayak itu nggak sih? Beda. Call Me By Your Name. Beda karena di Brokeback Mountain masalah kelas tuh masuk banget. Oh ya. Jadi gini, ini yang kadang suka orang tuh lupa, gay itu nggak cuma diopresi karena seksualitas mereka juga. Ada yang juga diopresi karena rasnya, ada yang karena kelas, ada yang karena agama, ada yang juga misalkan masalah lokasi geografi di mana mereka tinggal. Jadi buat gue itu tuh semua itu kompleks gitu, nggak bisa misalkan oh iya I'm gay, I suffer, nggak kayak gitu. Nah kalau di Call Me By Your Name itu kan semua langsung dianggap tidak ada gitu. Maksud gue itu ya lo udah nonton lalu lihat gimana secantik apa tuh filmnya gitu. Udah gitu maksud gue gini, dia mencoba untuk jadi film gay tapi adegan seks yang ada di layar kan seks hetero. Adegan keliruan seksnya yang gay, kamera melihat ke jendela dan kita harus melihat langit malam. Sementara kalau yang hetero lu dikasih helikopter view. Nah itu buat gue itu kan berarti kalau hetero harus helikopter view ya, tapi kalau gay kalau langit malam lebih indah. Jadi kayaknya gue merasa waktu itu gue salty banget nontonnya. Karena waktu itu kebetulan gue nonton di Bangkok kan. Terus 3 bangku dari gue tuh ada mbak-mbak dari logatnya sih Korea. Yang cekikikan itu kan. Iya. Jadi dia nyuruh gue, kan bisa matiin teleponnya gak? Iya gue matiin. Terus waktu lagi adegan buah peach itu gue yang kayak, terus dia cekikikan kencang banget tuh kayak oh my god. Segitunya ya buat orang bisa berarti gitu loh. Buah peach ditusuk. Itu sampai sekarang gue masih gak ini sih. Itu gue masih kayak bagian itu gue masih kayak diam lama dan gue merasa itu aneh. Tapi kan memang ada beberapa orang yang turn on gara-gara buah atau bahkan makanan gitu. Iya tapi mungkin lo harus tanya juga, lo mau gak digambarin kayak gitu loh. Kalau film Indonesia gitu, orang kan sempat rame soal Kucumbu Tubuh Indahku ya. Memories of My Body. Ya, itu versi Inggrisnya kan. Sempat rame, sempat diprotes, banyak yang mengapresiasi, tapi kemudian bahkan ada yang bikin petisi gitu untuk film itu diturunin dari bioskop. Kalau menurut Norman soal film itu gitu, gimana? Kalau buat gue kan itu sutradaranya Garin. Garin di sini hetero dan kita sekarang juga mesti tanya, udah berapa sih film
queer yang dihasilkan juga nih sama queer creators. Karena queer creators di Indonesia tuh banyak banget. Pekerja seni yang gay, lesbi, trans tuh banyak. Jadi maksud gue gini, kalaupun misalkan Garin ngotot mau jadi sutradaranya, kita kan mesti tanya juga pembuat skripnya siapa gitu. Ya gue tahu sih dia melibatkan Rianto. Cuma maksud gue itu juga jadi penting karena kita lihat juga itu balik lagi filmnya ini melayani imajinasinya siapa. Imajinasi siapa yang dikasih tempat di film itu. Ya kalau buat gue sih banyak bagian yang benar-benar bikin gue tuh tidak senang ya, tidak tenang gitu. Pertama contoh misalkan yang bagian dia, ini sorry spoiler, yang dia joget di ring tinju, itu buat gue agak, lo tanya petinju ada gak yang latihannya kayak gitu? Yang misalkan baju kotornya diiketin di muka biar bisa nyium baunya itu, buat gue itu aneh sih. Terus gue kayak mikir, kan dia bilang sini baju kotormu, aku mau latihan dengan baumu. Terus gue yang mikir gini, kayaknya ini petinju deh, bukan pemburu di hutan or something gitu. Jadi kadang kayaknya ada tapi kurang pas gitu ya. Kurang pas itu tuh aneh sih. Itu jadi kayak sebenarnya cuma demi agar ada yang nari Jawa di ring tinju. Itu gue masih nggak kebayang loh. Itu tuh menurut gue scene paling eksotis tahun ini. Tapi kan kalau di Indonesia ya, kayaknya mungkin 1-2 orang aja gitu queer director gitu yang benar-benar udah publicly stated atau mereka udah coming out publicly gitu. Iya nggak sih? Iya. Dan gue mengerti itu susah. Dan gue pribadi apresiasi semua yang dilakuin oleh pekerja kreatif yang juga queer. Dalam maksudnya gue paham negosiasinya tuh sesusah apa gitu. Cuma sekarang balik lagi pertanyaannya, apakah mereka punya akses kalau mereka pengen melakukan yang seperti Garin lakukan gitu. Karena kan kita juga bicara akses. Kalau gue yakin sih pasti ada kok sutradara queer atau penulis skrip queer yang pengen bikin film kayak Kucumbu Tumbuh Indah. Dulu kan ada Queer Film Festival ya di Indonesia. Sekarang kan udah nggak ada. Iya, dan itu buat gue ya emang susah sekali kan kalau kita mau bergulat sama masyarakat. Tapi balik lagi, buat gue itu nggak menjadi alasan untuk kita misalkan nggak ngasih akses ke para pekerja kreatif ini gitu. Karena gue yakin pasti ada juga yang mau. Ada juga yang misalkan yang pengen, gue udah marah nih sama lingkungan gue, I want to speak gitu. Pasti ada. Dan kalau buat gue sih mau alasannya apa, bikin film tuh pasti juga soal akses ke duit. Jadi nggak bisa, Garin bikin film karena dia berani. Enggak gitu juga sih. Lo tertarik bikin film nggak sih? Kan biasanya ada beberapa penulis gitu yang kemudian juga explore ke film. Gue suka nonton film banget, tapi gue selalu nggak cukup waktu gue. Antara nulis, antara nerjemah, udah abis itu gue sekarang juga gue gambar kan, dan gue harus main game, video game. Jadi gue kayak nggak punya waktu. Lagian menurut gue bagus juga sih kalau kita tuh tahu juga apa yang kita bisa, apa yang kita nggak bisa. Sebenarnya persoalan yang sama kalau di karya sastra Indonesia, lebih kurang kan keterwakilan atau penggambaran itu ada beberapa yang cuma sekedar jadi sampiran aja. Utamanya karya yang awal-awal ya, tahun mungkin 2000-an awal gitu kan. Cuma ada beberapa karya aja yang tokoh yang gay atau lesbian jadi senternya, ya nggak sih? Kayak karyanya Ezinski atau Herina Tins. Ada anekdot menarik soal itu. Jadi waktu esai gue yang tadi gue sebut di awal terbit, itu gue sempat dapat demo dari beberapa penulis hetero di Twitter. Jadi intinya sih mereka nggak terima ketika gue bilang di esai gue tahun 2000-an, awal gue tahun 90 sampai 2000-an di mana gue tumbuh. Kan gue tulis ketika gue tumbuh jarang baca karya queer. Terus mereka bilang, intinya mereka nggak setuju kalau karya queer tuh susah dicari di toko buku. Terus gue yang kayak bingung, kok kayaknya gue yang perasaan hidup, benar-benar hidup, gue nggak pernah sekalipun masuk mesin es gitu. Gue merasa susah, kok mereka merasa gampang ya. Terus gue bingung kan. Terus ada yang bilang ke gue, ya kalau kamu mau mencari harusnya kamu mencari Centini. Terus gue yang kayak, kok gue jadi harus ikut baca Centini tahun 90-an, nyari di mana? Belum ada itu, bahkan belum diterjemahin ke bahasa Indonesia mungkin. Kali ya, sama Bu Elizabeth. Sama aja, awal 2000-an juga kan. Itu pun ke bahasa Perancis dulu kan, saya ingat gue. Iya, dan gue tuh cuma merasa, gimana ngomongnya ya, bahkan lu cerita lo aja itu lo sudah dipotong dahulu gitu. Dan sekedar hal yang kayak, oh ya waktu saya kecil saya nggak ketemu cerita queer, dan lo langsung apa yang lo alamin tuh mau direvisi dulu gitu. Jadi kayak emang lo penjaga pintunya ya. Gue jadi mikir gitu. Jadi maksud gue soal tahun 2000-an iya, menurut gue sih pribadi mungkin bukan kurang banyak, tapi kalau ada pasti ada, dan pasti ada yang menulis juga mungkin dan nggak diterbitkan, atau ada yang terbit tapi misalkan secara independen juga iya, karya ya. Atau misalkan diterbitkan secara
secara independen terus nggak masuk sirkulasi besar, akhirnya nggak banyak dibaca kan juga iya. Maksud gue nggak mau berasumsi nggak ada, karena itu kan asumsi yang sangat menghapus gitu. Cuma mungkin kalau dulu dibanding sekarang agak beda, karena kalau dulu kan informasi nggak terlalu cepat beredar ya. Dibanding sekarang cepat banget. Lo terbit buku hari ini, lo tweet, orang di Papua udah tahu dalam waktu berapa jam misalkan gitu, atau di Makassar gitu. Nah maksud gue mungkin kalau sekarang penerbit tuh jadi sedikit pikir-pikir 2 kali gitu, dan itu yang nyebelin. Gue jadi kepikiran bahwa persoalan akses itu juga jadi masalah kemudian untuk pembaca, juga penulis yang relatively lebih established. Kayak karyanya Andre Aksana gitu. Kalau lo ke toko buku waktu itu kan lebih gampang dilihat. Sementara kayak tadi karyanya Ezinski atau Mbak Herlina Tins, itu kan penerbit yang relatively kecil juga kan. Itu biasanya lo bener harus lihat kerak buku atau bahkan adanya di toko buku alternatif gitu kan. Kalau dibilang yang nulis, Mirawe juga udah dari dulu nulis kayak relung-relung gelap hati Sisi, gue juga lupa judul. Tahun 70-an juga iya, ada 70-an. kayaknya bukan? Ya, terus ada Lentera Merah juga. Nah itu. Dari kemarin gue nyari judul itu gak ketemu apa di otak gue. Lentera Merah, dan itu bahkan lebih sebenarnya kayak dia PKI dan gay. Nah tapi gue gak tahu sih, belum pernah baca, gue jujur aja. Cuma menurut gue, balik lagi, kalau dulu tuh orang mau tahu novelnya mesti baca dulu. Kalau sekarang orang ngeliat apa yang dari gimana orang diomongin di Twitter, mereka udah tahu isinya apa. Atau baca reviewnya di Goodreads gitu kan. Kayak di Goodreads ada yang bilang gue buku soal humu-humu kayak gue juga kadang bingung kenapa ya orang suka menyederhanakan karya kita, jadinya orang tuh nggak tahu gitu. Nah akhirnya itu yang menurut gue yang bikin mungkin toko buku entah ini mereka was-was, karena mereka basically perusahaan dan mereka pengennya main aman. Makanya justru kan kita berkesenian, kita nggak mau main aman. Habis itu ya udah jadinya ada ketidaknyambungan di situ yang bikin mungkin sekarang buku-buku yang punya konten queer tuh lebih ini. Dan kita juga perlu diomongin tahun 90, tahun 2000, atau bahkan dulu kayak antologi yang queer yang terbitin sama toko buku besar, itu kan dia banyak kan hetero yang nulis. Jadi kadang walaupun kita baca cerita pendek yang soal gay atau soal lesbi, itu kan imajinasi hetero soal kita gitu. Jadi itu bukan imajinasi kita soal kita gitu. Jadi kadang-kadang itu yang bikin gue bingung. Misalkan nih contoh yang paling umum, misalkan ceritanya soal gay, terus gaynya ciuman. Terus dia akan stres beberapa lama karena oh my god, I kiss a boy. Padahal mungkin kalau kita yang ciuman, oh my god, that was a good kiss. Jadi kadang mungkin di imajinasinya kita akan merasa berdosa. Bahkan mungkin kalau generasi gue kayak okay, I've kissed somebody kayak gitu. Maksud gue kadang asumsinya tuh adalah kita tuh kayak gitu, dan itu bukan asumsi kita sendiri gitu. Jadi kalau menurut gue sih balik lagi, kalau gue baca buku itu imajinasinya siapa. Kalau itu hetero mungkin gue akan jadi pikir 2 kali, karena gue harus periksa dong gimana itu digambarinya. Apalagi kalau misalkan kalau hetero nanti tiba-tiba dia meninggal, yang sedih-sedih gitu kan biasanya. Tapi gini, kalau buat gue kesedihan tuh penting karena itu juga meng-acknowledge adanya opresi. Jadi kalau itu yang nulis queer berarti itu kan otentik. Tapi kan kalau misalkan itu yang nulis hetero, itu berarti kan eksploitatif. Bisa kayak gitu. Dan kedua itu juga bisa kan dia jadi kayak semacam preasumsi gitu loh ya. Karena lu gay, lu harus menderita gitu loh maksud gue. Karena dia gak ngalamin kan. Buat dia itu kata-kata, kalau buat gay itu kehidupan gitu. Jadi mungkin buat gue mesti orang tuh juga mesti hati-hati gitu. Kalau lo straight lo mau nulis soal queer gitu, pikir 1000 kali. Pernah bersih tegang sama penerbit gitu gak sih soal muatan yang ada di dalam cerita atau puisi yang lo tulis gitu selama ini? Buku gue terbit kan? Iya sih. Maksudnya ada kompromi gitu gak sih? Mungkin buku berikutnya. Jadi gue pernah ngobrol sama penulis queer kan, terus dia ngomong bukunya Mas Norman sopan banget gitu. Kenapa sopan? Iya, nggak banyak adegan seksnya. Terus gue bingung kan, kalau gue merasa sebagai manusia gue paling nge-seks 2-3 kali seminggu, masa karakter gue mau nge-seks tiap hari 14 kali. Jadi kadang kerasa bingung juga. Maksud gue kadang masalah gue tuh lebih banyak misalkan masalah kantor, masalah kehabisan duit apa. Jadi maksud gue kadang ketika gue nulis, gue membayangkan karakter gue seperti gue dong. Terus jadi gue kadang gue bingung bilang gitu. Terus gue bilang gini aja, ya tapi kan di buku gue paling nggak ada pasangan gay yang nikah di officiate sama Tuhan. No one ever did that. Gue bilang gitu aja. Maksud gue balik lagi, kadang how you want to resist gitu loh. Kalau lu mau resist dengan misalkan being provokatif, ya nggak apa-apa. Tapi buat gue, kalau gue mau melawan society, gue lebih pengen memeriksa isi kepala society itu gitu, ketimbang being provokatif. Karena buat gue being provokatif tuh jauh lebih
tidak susah dibanding mengerti your own society gitu. Karena buat gue kayak Indonesia ini kan negara postkolonial kan. Itu kalau gue cuma membanish Indonesia sebagai oh ya Indonesia itu adalah gay hating country, itu kan gampang banget, dan itu buat gue pribadi itu salah karena sejarahnya rumit. Dan kalau kita telusurin sebelum penjajahan kan ternyata Indonesia yang bahkan belum disebut Indonesia itu punya gagasan gender yang lebih inklusif gitu. Jadi kan harusnya diperiksa, kok bisa ya dari tempat dulu yang ada bisu dan juga ada beberapa tempat di Indonesia yang ada aktivitas homoseksual, kok bisa jadi kayak gini ya sekarang. Kan sejarahnya panjang, dan buat gue sebagai penulis gue lebih tertarik untuk memeriksa itu, apa yang terjadi. Terus karena buat gue kalau kita tahu kenapa, itu lebih mudah untuk melawannya gitu. Tapi tanpa kemudian menjelaskan tentang kehidupan lo ke orang lain gitu gak sih? Nyari semacam, ternyata hidup gue gak beda lo sama lo gitu. Semacam gitu gak sih? Buat gue hidup semua orang beda sih. Okay. Kan ya balik lagi gitu loh. Gue gak cuma gay gitu. Gue juga orang Batak. Gue juga orang yang besar di keluarga yang working class. Gue juga orang yang besar dengan ajaran agama Kristen misalkan. Gue juga orang yang tinggal di Bekasi. Terus orang lain juga punya background berbeda. Jadi sebenarnya semua orang tuh beda. Yang penting di kita pelajaran tuh menurut gue adalah konsen. Lu gak punya hak apa-apa untuk mengatur badan orang lain. Lu gak punya hak apa-apa untuk mengatur hidup orang gitu. Ya udah, jadi buat gue tuh masalah konsen aja sih. Masalah ya balik lagi, kadang kan gue ngerasa tubuh gue, mungkin perempuan lebih ngerasain ini, tapi buat gue queer juga ngalamin hal sama. Badan kita tuh diatur orang. Maksud gue lu kalau dalam queer kita boleh bercinta sama siapa, kita boleh pegangan tangan sama siapa. Terus gue ingat banget dulu tuh ada pasangan cowok yang pelukan di Kalibata, terus heboh kan karena dibilang gay. Terus ternyata mereka kakak beradik. Dan buat gue waktu itu, oh gila ya, tubuh kita tuh diatur segitu demikiannya, jadinya kita udah nggak bisa lagi ada mode-mode lain dalam hidup kita. Jadi bahkan kalau sepasang cowok punya persahabatan yang intimate, itu salah karena itu udah melawan. Lo akan dipertanyakan gitu. Makanya itu, jadi maksud gue balik lagi ke sana. Perkara itu kan visible banget di dalam puisi yang tadi judulnya tentang sepasang lelaki muda di basement P3FX Sudirman. Kemudian di puisi lain ada yang gue ingat Aubade. Iya, Aubade. Itu kan perkara yang juga visible banget kan, yang kalau nggak lo diruqyah atau kemudian dibawa ke psikolog kan. Iya. Ya itu yang dihadapi. Ada rekaman semacam itu kan di dalam karya lo. Merekam itu dan kemudian menuliskannya ke dalam puisi itu jadi satu. Kan lo nulis cerpen juga gitu. Gue nulis cerpen juga. Kalau puisi kan orang agak susah gitu nggak sih Norman untuk lebih memahaminya, ya nggak sih? Butuh waktu lebih gitu untuk orang mengerti kalau soal puisi, atau gimana sih? Tapi lo kan terundang untuk baca beberapa kali. Iya sih, pasti. Jadi justru membuat gue yang perlu dilakukan kita terhadap karya-karya queer tuh bukan cuma membacanya sekali atau menontonnya sekali, tapi coba nonton beberapa kali, coba baca beberapa kali. Dan buat gue sih ketika gue nulis cerpen, ketika gue nulis puisi, itu selalu di kepala gue itu, gue pengen ngasih semacam undangan lah untuk masuk lebih dalam kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang puisi Aubade kan itu soal teman-teman gay ngumpul di McD. Kalau mungkin Starbucks nggak tahu sih gue, aduh pusing. Hobi Starbucks ya Pak ya? Kayaknya saya pernah lihat di Plaza Senayan. Gue udah jarang kesana. Gue udah jarang. Nggak, maksud gue, tapi kan itu kan sekarang balik lagi. Berarti ada space, ada ruang-ruang yang lu bisa masukin. Tapi tanpa harus misalkan lu jadi terekspos ke di Grabek atau di mana, misalkan kayak McD tadi. Nah, buat gue ketika nulis puisi itu sama aja. Jadi gue menganggap tulisan tuh, gue pengen tulisan gue ini jadi ruang juga di mana gue tuh bisa bicara. Sama lah maksud gue gitu membayangkannya. Jadi gue pengen misalkan nih lo ke McD. Orang hetero pada umumnya mungkin beranggapan, oh semua orang ini adalah hetero. Iya, benar. Sementara buat gue kan enggak kan. Semua orang punya ceritanya sendiri, punya rahasianya sendiri. Jadi buat gue karya sastra itu juga bisa untuk men-challenge asumsi soal ruang tadi, sama juga karya sastra gitu. Dengan nulis, gue juga melawan asumsi bahwa di karya nggak ada karya queer di karya sastra Indonesia. Kan kadang ada juga orang yang mikir gitu. Bahkan ketika baca karya gue, banyak orang yang shock karena nggak pernah baca. Padahal buat gue, lu tuh nggak pernah baca karya queer bukan karena nggak ada, tapi karena emang lu nggak baca. Jadi kadang buat gue mungkin mereka jadi baca buku gue karena buku gue terbit sama Gramedia pertama, menang sayembara DKJ. Terus sekarang nasibnya bagus terbit di luar. Bukan bagus dalam artian diterjemahin ke dalam bahasa Inggris, Jerman. Udah beberapa sih, nggak semua puisinya. Kalau yang full book, satu buku penuh tuh baru Inggris. Tapi sebagian puisi udah terjemahin ke bahasa Jerman, bahasa Prancis, bukan Jerman, Belanda, Prancis, Bengali,
Bengali. Vietnam. Oh wow. Iya, jadi ada kayak gue juga bingung ngomongnya ya. Dia penulis di sana. Dia nemu puisi gue di internet, terus dia suka diterjemahin ke bahasa Bengali. Terus gue kayak bisa ya kata-kata tuh mengelana gitu sampai ke sana gitu. Dan kalau gue sangat senang gitu dengan penerjemahan ke bahasa-bahasa non-Inggris. Karena kan Inggris tuh cuma satu bahasa ya dari begitu banyak bahasa. Jadi dan gue pengen banget buku gue ini diterjemahin justru lebih ke bahasa-bahasa Asia, Thailand, Vietnam. Vietnam udah sih. Tapi niatan gue cuma pengen bikin suara kita tuh jadi lebih kolektif. Gue juga pengen nerjemahin puisi-puisi queer dari misalkan Thailand, dari Vietnam, dari Myanmar. Karena gue pengen kita yang di Asia Tenggara ini kan kadang suka di-exclude ya. Kadang maksudnya kalau orang ngomong soal Asia itu orang ngomongin soal Jepang, Korea gitu, atau Singapura, mentok-mentok. Nah, gue pengen tuh kita yang di Asia Tenggara ini kayak lebih mendekat, saling membaca, saling menerjemahkan, saling menerbitkan. Jadi kita sama-sama bersuara bareng-bareng, lebih keras. Dan network sudah ada kan tapi ya? Udah sih, tapi itu buat gue justru yang gue senengin network itu datang bukan karena gue siapa-siapa atau misalkan bukan karena gue ini, justru datang karena mereka juga tertarik untuk dengar cerita gue. Sama kayak gue tertarik dengar cerita mereka. Jadi buat gue sebenarnya orang di Asia Tenggara nih perlu kayak gitu sih. Ketimbang misalkan berdiri kayak penulis Indonesia, gue lebih tertarik penulis Asia Tenggara kayak gitu sih. Soal queer literatur itu, sastra bahasa Indonesianya sastra queer aja gitu ya nyebutnya ya. Ya untuk sekarang boleh. Karena belum ada padanan katanya queer kan? Atau udah ada? Ya masalah mau ngomong pakai kata cong. Kali lo mau kan menghadirkan istilah itu sendiri gitu. Nanti gue tanya Bu Melani Budianta dulu. Kan lo dibilang sebagai pionir gitu kan? Gue nggak setuju sih. Tapi kan orang udah kadung gitu, ya nggak sih? Gue juga gue jujur gue nggak suka label itu karena buat gue istilah pionir tuh itu bukan, gue nggak pernah klaim itu ya. Tapi dan gue nggak pernah suka. Itu buat gue menyesatkan. Itu berarti kan lu menghapus sejarah. Sedangkan kalau gue ngelihat diri gue tuh gue cuma seseorang aja di garis panjang gitu. Nggak penggaris, gue cuma di CM27. Jadi buat gue cuma satu titik gitu. Dan yang gue tertarik sebagai queer, gue pengen mencari titik-titik lain di penggaris itu loh. Pengen tahu nih siapa yang nulis kayak gini deh. Kan baru-baru ini gue diminta teman ngedit konferensi kebudayaan Indonesia KKI. Itu kan sejarahnya dalam banget ya. Terus kan kemarin 2018 itu kan 100 tahun. Gue baca sejarahnya soal gagasan-gagasan yang disampaikan si X ini. Terus gue mikir gini, di antara mereka ini ada yang gay gak ya? Gitu. Itu kan sebenarnya pasti kan lo berasumsi kalau ketika proklamasi dibacain semuanya hetero. Nah maksud gue justru buat gue sebagai pekerja kreatif queer itu yang pengen gue challenge. Kalau kita tuh dari dulu udah ada gitu. Cuma mungkin belum kelihatan karena situasi. Bahkan mungkin sebelum ada penamaan atau istilah kayak gay atau lesbian, udah bacain nggak sih ada dulu buku harian Jalan Sampurna? Itu tahun 1920-an gitu kan buku harian. Belum tahu gue. Nah, buat gue yang menarik juga adalah gimana kita ngumpulin suara-suara yang dulu dianggap tuh tidak intelektual, jadi tidak penting diingat. Kayak misalkan buku harian kakek lo, buku harian kakek buyut, atau buku harian nenek. Kalau dalam maksud gue buku harian nyokap gue. Nah, jadi gue mikir gini, ini kan narasi oleh orang yang dianggap tidak punya suara. Narasi yang dianggap orang-orang yang voiceless. Padahal mereka tuh punya voice gitu. Cuma kan mereka bisa dibilang masalah lagi akses. Siapa yang punya akses, siapa yang didengar. Nah, jadi buat gue dengan kita membaca itu lagi dan kalau misalkan bisa menerbitkannya, itu buat gue sih itu sudah men-challenge asumsi-asumsi pionir tadi gitu. Karena buat gue itu yang penting sih dalam konteks kita pengen membangun komunitas queer yang nggak ahistoris misalkan. Yang kayak gitu sebenarnya udah dilakukan kalau dulu waktu ke kuliah beberapa anak sejarah sudah melakukan gitu kan, bikin skripsi tentang buku harian seseorang yang kita nggak mungkin kenal gitu kan. Nah justru buat gue itu penting banget. Cuma masalahnya di kita kan kita tertariknya narasi Soekarno, gede gitu kan. Soekarno, Bung Hatta, ya penting juga sih. Cuma maksud gue kalau misalkan kita bisa kayak S. Rukiah nih, dia kan intelektual tahun sebelum 65, baru-baru ini karyanya terbit lagi. Ya harusnya buku kayak S. Rukiah ini yang kita baca, perbincangkan gitu. Kalau bisa kita kritik secara sastrawi dibanding misalkan terus-menerus misalkan di nama-nama yang sama. Nah, Sergius Mencari Bacchus itu ada hubungannya sama ini kan, kristenisasi atau katolisisme. Iya nggak sih? Dan lo sempet cerita juga soal pengalaman erotis pertama lo justru lo dapat ketika baca Injil gitu, Bible. Iya nggak sih? Waktu bukan erotis kali ya. Apa mungkin
waktu kecil kan namanya juga anak-anak ya. Dan gue tuh membaca Alkitab waktu kecil tuh sebagai cerita. Basically karena cuma itu yang ada di rumah dulu kan, namanya juga orang susah. Kalau nggak itu Harry Potter, kalau nggak koran. Nah jadi waktu dulu gue membaca Injil Yohanes, gue tuh selalu berpikir, ini kok mereka sangat intim ya caranya Yohanes melihat Yesus nih, kok sangat intim gitu. Ini nggak seperti misalkan lu nulis soal teman tetangga lo, atau lu nulis misalkan soal pemimpin lo. Ini beda gitu loh. Ini sangat lembut, intim, dan penuh cinta, tapi cinta yang satu sisi juga obsesif, satu sisi juga dia tidak demanding. Jadi gue merasa waktu itu, oh ini pacarnya kali. Waktu kecil, jadi kan waktu namanya juga anak kecil, kita kan nggak terinform dengan ini ya. Terus itu buat gue sih pengalaman yang menyenangkan ketika lu bisa melihat figur yang sangat penting itu sebagai queer, sebagai gay. Jadi meskipun itu imajinasinya gue, tapi itu membuat gue juga jadi lebih, bukan confident sih, lebih senang gitu. Dan itu juga yang menjadi apa yang pengen gue lakuin di Sergius Mencari Bakus kan. Kalau di sini tuh kayak lo bilang tadi, kalau gay nanti lu kalau nggak di rukiah, lo dibawa ke psikiater, atau enggak lo didemonisasi lah, lo dianggap lo kesurupan, lo dianggap sebagai pertanda kiamat. Itu umum. Jadi buat gue, kalau misalkan gue bisa meminjam wajah orang suci, meminjam wajah santo, kan Sergius Bakus tuh santo di agama Katolik. Jadi gue bisa melawan asosiasi itu gitu loh. Ya kok gue tanda kiamat, gue santo kok gitu. Jadi sih ada niat genitnya juga di situ. Bukan genit sih, gemes. Kenapa dua tokoh itu gitu yang kemudian menarik lo? Karena mereka dua-duanya dulu ketika mereka hidup, mereka ke bawah tanah untuk berdoa. Dan jadi gue berpikir itu bisa dibandingkan dengan pengalaman gue sendiri di basement. Jadi gue sempat bilang ke pacar gue, kita kayak Sergius sama Bakus ya. Gue bilang gitu. Dan gue kan banyak baca tulisan-tulisan orang suci, sama kayak John Boswell, dia semacam history teoris. Nah, habis itu jadi ketika itu kok gue mengalami juga sih apa yang gue baca, jadi kayak gitu deh intinya. Nah cuma Sergius Bakus tuh kan dia dieksekusi kan karena ketahuan soal agamanya. Nah jadi gue sih berpikir itu bisa dibilang dulu agama Kristen kayak gitu. Sekarang dalam konteks hidup gue, agama Kristen tuh eksekutor loh. Jadi gue semacam juga dalam konteks gue, dalam hidup gue dan komunitas di mana gue tumbuh, itu adalah respon itu juga. Lumayan sering sih kalau lagi khotbah tiba-tiba ada yang ngomong, boleh lah nggak dibilang sering, tapi ketika topik gay diangkat pasti responnya hampir selalu buruk dari pendeta-pendeta di acara kebaktian gitu. Kalau di Indonesia kan agak sensitif ketika lo menghadapkan agama dengan seksualitas gitu ya. Pernah ngadapi masalah enggak sih dengan apa yang lu tulis gitu in the terms of ya itu tadi soal pernah religi. sih dari sekedar dari dalam artian DM Facebook ngatain tuh pernah, dihina-hina di sosial media pernah. Kalau dulu tuh gue suka depresi juga, stres, digitu-gituin. Apalagi waktu menang DKJ, gue sempat di demo kan di Facebook, bahkan sempat ada yang bikin puisi, gue disalib. Wah, lu terus jadi Tuhan. makanya gitu kan too much kan. Gue disalib, terus Allah bapaknya Joko Pinurbo. Tahu gak? Just ini gila banget. Bunda Maria tebak siapa? Siapa? Oka Rusmini. Dua-duanya juri DKJ. Terus waktu gue baca puisi itu ada satu lagi juri, Michael Johani bertiga. Habis itu waktu gue baca puisinya gue ngerasa sakit apa ya? Maksudnya sampai segitunya gitu loh. Dan kalau buat gue sekarang sih kayak gitu-gitu emang masih nyebelin sih. Masalahnya gue tuh orangnya peduli sama omongan orang masalahnya. Jadi kadang-kadang kalau ini orang kenapa sih? Tapi belajar untuk tidak mempedulikan itu gak sih jadinya? Atau masih susah ya? Gak bisa belajar kayaknya kali itu. Tapi kalau sekarang menurut gue lebih sehat kalau gue konfront ketimbang konfront, dan konfrontnya nggak under the table, open aja di sosial media, biar dia orang tahu nih. Maksud gue gini, kan orang baik tuh di Indonesia juga banyak gitu, dan orang baik yang punya kekuasaan tuh juga ada. Jadi kalau misalkan open-openan di sosial media, ya lo kan kelihatan nih being homophobic. Orang mana mau, orang maunya kan homophobic di bawah tangan, di depan publik dia baik, tapi di belakangnya Hitler. Kalau ngomongin penulis-penulis yang sekarang seangkatan lo gitu kan, ada banyak suara-suara yang kemudian dimunculkan atau mereka munculkan, itu sudah cukup mewakili nggak sih untuk orang-orang yang kemudian memang nulis soal queer isu atau LGBTIQ gitu? Sudah cukup tepatkah? Kayak gimana sih gini sekarang gambarannya? Kalau buat gue pribadi, gue juga nggak mau, kalau lo queer lo harus nulis soal queer. Buat gue, lo tulis apa aja yang lo mau. Kalau udah baca puisi gue banyak kan spekulatif
fiction, sci-fi. Jadi ya pada umumnya gue nulis apapun yang gue mau gitu. Nah, gue pengen penulis queer juga gitu. Gue pengen kita nih dibolehin nulis apa aja. Jadi mau kita nulis soal queerness, mau nulis soal budaya Bali, mau nulis soal sejarah ekonomi VOC, kita tuh tetap dianggap serius. Kita tuh tetap suara kita dianggap penting. Jadi kadang-kadang kita tuh gue ngerasa dikotak-kotakin gitu loh. Lo ditaruh di rak yang lo tuh nggak boleh keluar. Kalau gue sih masa bodoh sekarang. Kalau lo nggak suka, get out. I'm gonna stay here. Soalnya kadang kalau didengerin terus itu penuh sih kepala lo. Jadi gue pernah nih, kan gue diminta English pen nulis esai itu. Jadi gue pernah ditanyain penulis, kalau nggak lo tulis dong dalam bahasa Indonesia itu. Dalam hati gue ada nulis karya gue dalam bahasa Indonesia, lo baca aja. Kalau ini kan gue diminta esainya, makanya gue tulis. Lagian kalau lo berasumsi orang gay itu nggak bisa bahasa Inggris, lo artinya kolonial bitch. Jadi gue yang kayak, jadi kadang menurut gue itu bukan masalah gimana lo menulis lagi atau berkreasi lagi, tapi gimana caranya lu juga harus bukan kebal sih ya, lu berani secara aktif melawan stereotyping yang bahkan mungkin hetero nggak sadar. Jadi mereka tuh ngerasa mereka tuh progresif, padahal mereka tuh homophobic as shit. Jadi kayak itu menurut gue sih kayak gitu. Kayak tadi label soal queer literature itu ya, gitu ya. Itu kan nggak sadar, hal yang nggak sadar yang kemudian dilakukan. Terus kadang gue juga kayak gini, iya gue nggak bisa relate sama puisinya Norman. Ya lo nggak bisa relate lah, lo hidup terus di hetero bubble lo hidup dengan social privilege yang enak banget gitu. Lo nggak pernah misalkan dikatain karena lo misalkan feminin perawakannya. Lo nggak pernah misalkan dikatain karena misalkan ketemu foto cowok di handphone lo. Kami yang gay tuh, lesbian dan trans tuh jauh lebih kompleks di dalam hal itu gitu. Ya iyalah lo nggak bisa memahami apa yang kami tulis. Makanya justru lo tuh mencoba paham, lo baca lagi, lo riset. Menurut gue kayak gitu. Kan kalau gaya hidup heteroseksual tuh udah sangat visible di Indonesia. Jadi kita yang gay itu lebih mudah lah paham. Tapi kan gaya hidup kita, cara kita hidup yang queer, gimana kita harus bernegosiasi sama masyarakat itu kan jauh lebih kompleks. Apalagi misalkan ya lu gay dan lu tinggal di Madura dan lu Islam. Gimana coba lu menegosiasi, itu kan ribet kan. Kalau lu nggak paham suatu karya sastra, ya itu bukan berarti karya itu jelek atau penulisnya gagal. Itu bisa aja lu sebagai pembaca, lu belum siap untuk membaca karya itu. Jadi gue selalu menganggap karya queer ini kayak karya terjemahan. Kalau lo baca karya sastra dari Maroko, apa iya lo akan paham langsung sama konteks sosial? Kan enggak. Iya, benar. Lo mungkin kan nggak tahu ibu kotanya apa atau siapa presiden ininya. Maksud gue itu artinya lo harus riset dulu. Karena kadang tuh orang suka malas gitu loh. Jadi sebenarnya mereka malas tapi kayak aku nggak suka gitu. Mungkin buku lo terlalu kompleks. Ada teori ekonomi di dalam situ juga kan. Ada satu puisi kan? Kan selama ini gue yang selalu harus pusing berpikir. Gue pengen pembaca gue yang pusing. Kalau hidup itu biaya, apa sih biaya? Atau gue lupa judul puisinya apa. Judulnya pembukuan berbasis akrual. Ya, itu gue juga jadi inget ya zaman sekolah dulu teori ekonomi kayak gitu. Lo IPS dulu? Iya dong. Soal representasi itu, tapi kemudian kalau sekarang gitu ya, lo jadi ngerasa penulis paling nggak kan dikenal orang kan juga followernya banyak, pembacanya banyak gitu. Berapa puluh? Canda. Jadi semacam ada kewajiban nggak sih untuk lo jadi representasi yang bener gitu? Lo ada pressure gitu nggak sih atau gimana? Society yang bikin lo gitu juga atau nggak? Itu society banget. Ketika lo jadi penulis queer lo harus perfect. Maksud gue lo harus kayak memperbaiki carut marutnya dunia. Ya enggak lah. Kadang yang gue nggak suka tuh gitu. Jadi kayak kadang misalkan kalau misalkan itu mas-mas dan dia ngaco, kita punya kecenderungan ya mau gimana lagi. Kayak gitu kan, boys will be boys. Tapi kalau misalkan itu cewek atau itu queer, ketika kita punya platform, orang tuh kayak nodong di leher kita. Kalau lu nggak perfect, lu gue tembak. Jadi kadang gue ngerasa sekarang kalau misalkan gue dapat demand kayak gitu, gue masa bodoh aja sih. Kalau hal itu ya. Kadang-kadang menurut gue udah doing my best, tapi orang keep demanding sometimes. Jadi ya dalam konteks itu gue nggak suka sih dilihat sebagai representasi queer. Karena kalau gue dilihat sebagai representasi queer, itu sama aja gue udah nutup pintu kan buat teman-teman queer lain yang juga kreator. Gue lebih suka gue representasi diri gue sendiri aja gitu. Cuma kalau lu mau tahu hidup orang lain, lu baca karya lain gitu. Kalau lu mau tahu gue, teman-teman terdekat gue gitu, ya boleh lah bisa dibilang komunitas gue. Gue cuma nggak mau jadi the voice, gue mau a voice. Sebenarnya kan ada banyak orang yang nulis tema-tema queer gitu ya. Kan kita tadi sempat ngomongin aksesibilitas gitu ya. Soal wadah ini kemudian sudah ada yang mungkin berani gitu ngasih ruang buat mereka untuk mengekspresikan diri gitu katakan. Susah banget sih menurut gue menerbit
menerbitkan karya. Ini pengalaman gue pribadi. I mean, buku gue udah 2. Yeah. Buku gue terbit di beberapa tempat lain. Terus orang-orang kalau apa ya istilahnya ya, anggaplah gue publish gitu. Dan gue menulis cerpen kemarin. Jadi cerpennya gay banget lah. Gue kirim ke koran-koran besar yang nerbitin cerpen. Nggak ada yang memuat. Gue baca dari atas sampai bawah itu it reads fine. Gue bisa nunjukin kalau lo, terus lo bisa ngecek juga tuh cerpen-cerpen yang terbit di koran-koran itu. Jadi menurut gue kadang orang tuh suka bersikap seolah kita queer ini kita voiceless, kita underground. Meskipun sebenarnya gue tuh di sini, gue tuh udah nulis tapi nggak ada yang nerbitin kayak gitu. Dan ini gue dalam konteks gue udah punya platform, gue udah banyak yang support. Gue nggak kebayang tuh yang bener misalkan baru mulai kirim-kirim cerpen atau baru mulai kirim-kirim puisi. Bahkan Sergius Pencari Bagus aja nggak ada satupun puisi di buku itu yang pernah terbit di koran sebelum menang sayembara DKJ. Jadi tuh nggak ada yang pernah terbit. Itu semua puisi yang ditolak-tolakin mereka gitu loh. Terus gue kirim DKJ, gue juara 1 kan, so aneh ya. Terus gue jadi mikir sendiri, awal ketika gue kirim ditolakin semua, nggak ada yang bahkan nggak direspon. Apa memang gue nggak bisa nulis ya? Tapi ketika gue menang, gue mikir oke, mungkin gue bisa nulis sedikit, tapi jurnal-jurnal ini ngaco semua. Jadi menurut gue ya karena balik lagi yang penjaga gawangnya tuh cowok gitu, hetero. Hidup mereka tuh secara sosial udah lebih aman. Lo orang mereka misalkan ngaco-ngaco aja kita pasti ya udahlah, pasti gitu. Jadi balik lagi kalau kita ngomong soal akses, kita juga bicara soal penjaga gawang, soal gatekeepers. Siapa yang menjadi filter gitu. Kalau misalkan lihat koran-koran, lo catatin satu-satu nih, misalkan Kompas siapa, Koran Tempo siapa, itu cowok semua, hetero semua. Jadi imajinasi yang muncul di situ ya imajinasinya mereka. Jadi kayak Koran Tempo itu tuh pernah ada cerpen yang terbit tuh soal cowok yang setelah berhubungan seks berkali-kali akhirnya menyadari kalau ceweknya tuh punya penis. Terus gue yang kayak astaga ini transfobik banget. Jadi gue yang kayak imajinasi itulah yang boleh masuk ke koran gitu. Jadi buat gue itu yang harusnya juga dibicarakan dan dilawan. Jadi nggak cuma misalkan kita ngomongin masyarakat, lah kita juga ngomongin pekerja seni juga. Orang pekerja seni kita lebih ngaco dari masyarakat. Secara nggak langsung kan lo juga dipaksa untuk bikin ruang sendiri, ruang alternatif buat diri lo sendiri gitu kan sih. Buat gue membuat ruang alternatif itu selalu penting, selalu perlu. Dan itu juga bisa dilakukan dengan yang kayak gue bilang, kalau lo mencoba melihat diri lo nggak cuma sebagai orang Indonesia, tapi juga sebagai orang Asia Tenggara, lo banyak venue-venue yang possible di negara lain di sekitar lo dan mereka peduli sama narasi lo. Ketimbang misalkan lo ke Amerika, karena basically orang Amerika nggak peduli sama kita, kok sebel. Habis itu, ya maksud gue gitu, karena itu juga akan jadi opsi yang bagus lah. Cuma masalahnya ada dua hal yang harus terjadi bersamaan. Membuat venue baru sama mereclaim kembali venue-venue juga yang sebenarnya kita juga berhak ada di situ gitu. Jadi biar itu nggak cuma oh iya ini kami media established we are so hetero, sementara media-media baru we are very queer. Padahal kan yang media baru ini pasti mungkin platformnya kecil. Kalau gue ngelihat bisa dibilang mungkin jauh lebih susah kali ya menerbitkan cerpen-cerpen queer sekarang gitu daripada awal tahun 2000-an gitu ya. Nggak tahu sih, feeling gue aja sih, sebagai mungkin gue salah, cuma feeling gue. Tapi memang kenyataannya di rak-rak buku agak susah ya. Iya. Untuk mungkin baca atau nyari itu gitu. Nggak tahu, gue juga bingung juga. Maksud gue bahkan di koran, terbit di koran. Kan biasanya kalau lo udah terbit di koran baru penerbit lebih tertarik sama yang lo tulis. Atau kecuali kalau lo emang penulis-penulis hetero yang nulis soal itu, mungkin masih bisa nah masuk. itu gue sebel kok giliran misalkan yang nulis hetero masuk ya. Jadi gue pernah ingat ada cerpen juga queer di Kompas yang nulis tuh hetero. Terus gue yang kayak no. Terus akhirnya kayaknya nangis di jendela hujan gitu. Nangis terus air mata jadi kayak hujan. Terus gue kayak oke, ya I cry a lot but not that way. Gak kayak gitu nangisnya ya kali. What next for you then? Gue lagi ngerjain novel sih. Dan iya biar laku. Gak bercanda gue. Bercanda. Terus jadi film kan? Enggak, gue gak mau. Gue kalau di filmin nanti aja deh. Film tuh terlalu rumit buat gue, menurut gue ya. Karena kan itu juga masalah skrip ini. Iya, banyak kompromi juga nanti pada akhirnya pasti kan. Iya, dan apalagi gue cuma seorang penulis, gue harus turut apa kata orang-orang yang mungkin punya duitnya gitu. Iya gak sih? Gue gak. Ya kalau mungkin novel lo populer banget nanti kemudian lo enggak sih, punya cukup power. Paling mungkin gue film pendek. Boleh ngasih teaser dikit gak sih soal apa gitu novel? Novel gue balik lagi sih soal tubrukan antara queerness, terus
menjadi Batak, tapi dalam konteks gue mau trace lebih jauh ke masa lampau. Kalau di Batak, gue sebenarnya nggak seberapa paham gitu tentang budaya Batak. Yang muncul di yang lo tahu budaya Batak tuh sangat 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 maskulin gitu. Makan orang gitu. Enggak gitu, enak aja lo. Itu asumsi yang sangat kolonial. Lo pasti sudah baca kan soal LGBTIQ gitu, Udah. seksualitas gitu. Kalau di budaya Batak seperti apa sih zaman dulu? Ya kalau menurut, terima kasih terhadap penjajahan, jadi kita nggak banyak tahu nih sama latar belakang kita sebelum penjajahan. Karena kan nggak dicatat, atau nggak terbakar, atau nggak hilang, atau nggak udah diambil sama British Museum. Iya. I'm sorry. Habis itu jadinya not sorry actually. Habis itu jadi menurut gue, yang gue pernah baca sih ada aktivitas ini juga homoseksual di suku Batak. Tapi balik lagi kan itu juga masih yang folk banget gitu. Jadi gue harus baca lebih banyak dulu dan wawancara, ngobrol, dan gimana caranya apa yang sudah hilang karena penjajahan itu bisa direclaim lagi dengan fiksi, dengan puisi. Karena buat gue kan karya sastra ini kan juga untuk mengacak-ngacak apa yang ada di kepala kita sendiri gitu loh. Jadi buat gue ya gimana apa yang hilang karena penjajahan itu bisa diambil lagi. Meskipun bentuknya mungkin bukan lagi sesuatu yang non-fiksi gitu, tapi sesuatu yang imagine. Nggak apa-apa juga sih. Tapi rekaman secara tekstual gitu ada nggak sih? Gue pernah baca di buku Dede Utomo. Tapi itu kayak cuma singkat, mungkin datanya sedikit banget. Karena mungkin orang juga lebih familiar sama budaya Jawa atau Iya, bahkan. dan sebenarnya kita tuh menarik, kayak Arthur Rimbaud kan pernah ke Jawa misalkan. Arthur Rimbaud dia barangkali penyair Perancis paling besar dan dia gay dan dia pernah ke Jawa. Ada yang menulis Jamie James, tapi maksud gue itu nggak jadi sesuatu yang kita bicarakan di sini. Bahkan penulis kita mungkin nggak banyak membicarakan itu. Cinta menurut Norman apa? Oh my god, cinta apa? Oh iya, gue ada kutipan dari 30 Rock. Gue lupa. Gue lupa gimana tepatnya. Jadi gue cuma merephrase. Gue suka kata cinta kalau itu di Meat Lover. Jadi itu basically pizza. Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Izinkan saya memungkasi Love Buzz kali ini dengan petikan tulisan Norman dari kumpulan cerpen Hanya Kamu Yang Tahu Berapa Lama Lagi Aku Harus Menunggu. Tetapi, kamu tahu, mungkin hidup semua orang, termasuk kamu dan aku, akan lebih mudah jika kita boleh menikah dengan bantal yang menyangga kepala kita setiap malam, yang mengusir demam, menjauhkan kuntilanak dari mimpi, mengamini doa-doa, merindukan kita di siang hari, menyimpan aroma sampo yang kita sukai, menyerap keringat liur, air mata, tumpahan kopi, tanpa sekalipun protes dan berisik ke telinga kita di tiap malam yang murung. Berbahagialah di luar sana seseorang mencintaimu, seseorang tengah mencintaimu. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.